Filsafat sebagai disiplin intelektual memiliki akar yang sangat jauh dalam sejarah pemikiran manusia. Meskipun sulit untuk menentukan titik awal yang pasti, beberapa tempat dianggap sebagai tempat kelahiran filsafat. Kebanyakan sejarawan filsafat menganggap Yunani kuno sebagai tempat kelahiran filsafat. Pada abad ke-6 hingga ke-4 sebelum Masehi, di kota-kota seperti Miletus, Thales, Anaximander, dan Heraklitus mengembangkan ide-ide filosofis pertama. Tokoh seperti Socrates, Plato, dan Aristoteles kemudian memberikan kontribusi besar terhadap pengembangan filsafat di Yunani. Namun demikian, kita juga dapat menemukan pemikiran filsafat awal di berbagai budaya di seluruh dunia. Contohnya, di India, filsafat Hindu dan filsafat Buddha muncul pada periode yang sama dengan perkembangan filsafat Yunani. Di Mesir kuno, Tiongkok, dan wilayah lainnya ada juga pemikiran filosofis yang berkembang sendiri. Jadi, sementara Yunani kuno sering dianggap sebagai tempat kelahiran filsafat, konsep-konsep filosofis awal juga muncul di berbagai tempat di dunia secara bersamaan. Kelahiran filsafat di Yunani kuno dapat dijelaskan oleh beberapa faktor berbeda. Pertama, kondisi sosial dan politik. Yunani pada masa itu terdiri dari kota-kota negara yang relatif mandiri dan memiliki sistem politik yang berbeda, seperti demokrasi di Athena. Kondisi politik ini memberikan kesempatan bagi warga negara untuk berpartisipasi dalam keputusan politik, dan ini mungkin merangsang minat terhadap pertanyaan-pertanyaan filosofis tentang hak, keadilan, dan pemerintahan. Kedua, perubahan dalam struktur ekonomi. Perubahan ekonomi termasuk pertumbuhan perdagangan dan kekayaan dapat menciptakan lingkungan di mana orang memiliki waktu dan sumber daya untuk merenung tentang pertanyaan-pertanyaan filosofis. Ketiga, kontak dengan budaya lain. Yunani kuno memiliki kontak dengan berbagai budaya, seperti Mesir dan Timur Tengah. Melalui perdagangan dan eksplorasi, pertukaran ide dari budaya-budaya ini dapat merangsang perkembangan pemikiran filosofis di Yunani. Keempat, kemajuan dalam pendidikan. Adanya sistem pendidikan di kota-kota Yunani, terutama di Athena, mendorong perkembangan intelektual. Socrates misalnya berfokus pada metode dialektika dan diskusi filosofis sebagai alat untuk mencapai pemahaman yang lebih baik. Kelima, ketidakpuasan terhadap mitologi dan kepercayaan tradisional. Beberapa pemikir Yunani mungkin merasa tidak puas dengan jawaban-jawaban yang diberikan oleh mitologi dan kepercayaan tradisional terhadap pertanyaan-pertanyaan mendasar tentang alam semesta, manusia, dan kehidupan. Dan oleh karenanya, para filsuf di masa ini melakukan gerakan yang dinamai dengan demitologisasi atau peruntuhan atas mitos-mitos. Keenam, pertumbuhan ilmu pengetahuan dan matematika. Kemajuan dalam ilmu pengetahuan dan matematika, seperti yang terjadi di sekolah-sekolah di Miletus, memberikan dasar rasional untuk pemikiran filosofis. Semua faktor ini bersama-sama menciptakan lingkungan yang mendukung munculnya filsafat di Yunani kuno. Faktor-faktor ini tidak berdiri sendiri, tetapi saling berinteraksi dan memberikan sumbangan kepada perkembangan pemikiran filosofis di masa itu. Sebelum munculnya Socrates,
ada beberapa filsuf yang dikenal sebagai pra-Sokrates yang memberikan kontribusi besar terhadap perkembangan filsafat. Berikut adalah beberapa di antaranya. 1. Thales, hidup kira-kira 624 sampai 546 sebelum Masehi. Thales dianggap sebagai salah satu tokoh pertama dalam tradisi filsafat Yunani. Ia tertarik pada penyelidikan tentang asal-usul dan prinsip dasar alam semesta. Thales mencetuskan gagasan bahwa air adalah elemen dasar yang mendasari semua hal. Ini merupakan langkah awal dalam memikirkan alam semesta secara rasional, menggantikan penjelasan mitologis. 2. Anaximander, hidup kira-kira tahun 610 sampai 546 sebelum Masehi. Anaximander adalah murid Thales dan mengembangkan pemikiran filosofisnya sendiri. Ia dikenal karena merumuskan konsep apeiron atau tanpa batas sebagai prinsip dasar alam semesta. Anaximander mencoba memberikan penjelasan yang lebih abstrak dan umum tentang alam semesta daripada Thales. Ia juga mengembangkan pemikiran kosmologi dan evolusi. 3. Heraklitus, hidup kira-kira 535 sampai 475 sebelum Masehi. Heraklitus terkenal dengan konsep filosofisnya tentang perubahan yang terus-menerus dan logos, rasionalitas atau hukum kosmik. Heraklitus mengajukan bahwa segala sesuatu selalu berada dalam keadaan perubahan, dan ia mengemukakan bahwa pemahaman rasional terhadap perubahan ini dapat ditemukan melalui logos. 4. Parmenides, hidup kira-kira 515 sampai 450 sebelum Masehi. Parmenides memfokuskan pemikirannya pada ide keberadaan yang tidak berubah dan abadi, menentang pandangan Heraklitus. Parmenides menyimpulkan bahwa realitas yang abadi dan tidak berubah hanya bisa dipahami melalui pemikiran rasional, bukan melalui pengamatan sensoris yang dapat menyesatkan. 5. Empedokles, hidup kira-kira 490 sampai 430 sebelum Masehi. Empedokles memperkenalkan gagasan tentang 4 elemen, yaitu tanah, air, udara, dan api, yang membentuk segala sesuatu dan mempengaruhi pemikiran alam semesta. Ia mengemukakan bahwa kombinasi dan perubahan elemen ini menjelaskan keragaman alam semesta. Filsuf-filsuf pra-Sokrates ini masing-masing memberikan kontribusi unik mereka terhadap pemikiran filosofis di Yunani kuno. Meskipun pemikiran mereka bervariasi, mereka semua berusaha mencari penjelasan rasional dan sistematis terhadap alam semesta dan keberadaan. Para filsuf pra-Sokrates memiliki berbagai arah pemikiran filosofis, dan masing-masing di antaranya memiliki fokus dan konsep-konsep utama yang berbeda. Berikut adalah gambaran umum arah pemikiran filosofis beberapa filsuf pra-Sokrates. Pertama, monisme Thales. Thales, salah satu filsuf pra-Sokrates pertama, menciptakan konsep monisme, yaitu keyakinan bahwa ada satu prinsip dasar atau unsur yang menjadi dasar segala sesuatu. Thales menganggap air sebagai prinsip dasar yang membentuk segala sesuatu di alam semesta.
Pemikiran monistik Thales adalah langkah awal menuju penggunaan rasionalitas untuk menjelaskan alam semesta, menggantikan penjelasan mitologis. Kedua, pluralisme Anaximander. Anaximander, seorang murid Thales, memperkenalkan konsep apeiron atau tanpa batas sebagai prinsip dasar alam semesta. Ia mengemukakan bahwa unsur dasar yang tidak terbatas ini menjadi asal mula segala sesuatu di alam semesta. Pluralisme Anaximander menunjukkan dorongan untuk mencari prinsip-prinsip yang lebih umum dan lebih abstrak dalam menjelaskan alam semesta. Ketiga, panteisme Heraklitus. Heraklitus menekankan perubahan sebagai prinsip dasar alam semesta. Ia mengajukan bahwa segala sesuatu selalu berada dalam keadaan berubah yang konstan. Heraklitus juga mengembangkan konsep logos sebagai hukum kosmik yang mengatur segala perubahan tersebut. Pemikiran Heraklitus menggarisbawahi peran konsep rasionalitas dalam memahami alam semesta dan perubahan yang berlangsung di dalamnya. Keempat, monisme dan keterbatasan Parmenides. Parmenides menolak gagasan perubahan dan berpendapat bahwa keberadaan yang tetap dan abadi adalah satu-satunya kenyataan. Ia memandang perubahan sebagai ilusi. Walaupun pemikirannya mungkin bertentangan dengan Heraklitus, Parmenides memberikan dorongan untuk refleksi lebih lanjut tentang sifat eksistensi dan realitas. Kelima, pluralisme Empedokles. Empedokles mengembangkan konsep 4 elemen, yaitu tanah, air, udara, dan api, yang membentuk segala sesuatu di alam semesta. Ia juga memperkenalkan ide cinta dan permusuhan sebagai kekuatan yang memengaruhi kombinasi elemen tersebut. Empedokles memberikan kontribusi terhadap pemahaman tentang sifat-sifat dasar materi dan interaksi di alam semesta. Secara keseluruhan, para filsuf pra-Sokrates memiliki fokus pada pemahaman rasional tentang alam semesta dan keberadaan, serta mengejar prinsip-prinsip umum yang dapat menjelaskan keragaman fenomena alam. Meskipun pandangan mereka bervariasi, pemikiran ini membuka jalan bagi perkembangan lebih lanjut dalam sejarah filsafat. Puncak filsafat Yunani kuno dicapai pada masa klasik, terutama di abad ke-5 dan ke-4 sebelum Masehi di Athena, dan melibatkan kontribusi dari beberapa tokoh besar. Beberapa aspek puncak filsafat Yunani kuno melibatkan pemikiran, etika, politik, metafisika, epistemologi, dan logika. Berikut adalah beberapa elemen kunci dari puncak filsafat Yunani kuno. Pertama, Sokrates. Lahir pada tahun 469 sampai 399 sebelum Masehi. Sokrates fokus pada pertanyaan-pertanyaan etika dan keadilan. Meskipun tidak menulis karyanya sendiri, gagasan-gagasannya diabadikan melalui tulisan murid-muridnya, terutama Plato. Sokrates menekankan pentingnya pengetahuan diri, dan ia mengembangkan metode dialektika untuk mencapainya melalui dialog dan pertanyaan. Kedua, Plato. Hidup pada tahun 427 sampai 347 sebelum Masehi. Plato mendirikan akademi, sekolah filsafat pertama di dunia barat. Dalam karyanya Republik, ia mengembangkan teori negara ideal yang dipimpin oleh filsuf raja. Plato juga merumuskan ide keberadaan dunia ideal yang merupakan realitas yang lebih tinggi dan abadi
daripada dunia material. Ketiga, Aristoteles hidup pada tahun 384 sampai 322 sebelum Masehi. Aristoteles membentuk Lyceum, sekolah filsafat kedua di Athena. Ia berfokus pada logika, epistemologi, dan ontologi. Aristoteles mengembangkan logika formal pertama dan membentuk dasar untuk metode ilmiah. Karya-karyanya seperti Etika, Nicomachean, dan Politika memberikan sumbangan besar terhadap pemikiran etika dan politik. Keempat, Helenistik, tahun 300 sampai 30 sebelum Masehi. Setelah periode klasik, muncul aliran filsafat baru selama periode Helenistik, Stoikisme, yang menekankan etika dan ketenangan batin, dipimpin oleh filsuf-filsuf seperti Zeno dari Citium dan Seneca. Epikureanisme yang menitik beratkan pada pencarian kenikmatan yang bermakna dikembangkan oleh Epikuros. Skeptisisme yang menekankan keraguan-raguan dan ketidakpastian dianut oleh filsuf-filsuf seperti Pyrrho. Kelima, kontribusi pada pemikiran hukum dan politik. Plato dan Aristoteles memberikan kontribusi besar pada pemikiran politik dan hukum. Plato mencetuskan ide negara ideal dalam republik, sedangkan Aristoteles memberikan analisis yang mendalam tentang berbagai bentuk pemerintahan dalam politika. Keenam, pemikiran etika yang mendalam. Filsuf-filsuf seperti Socrates, Plato, dan Aristoteles merumuskan gagasan-gagasan etika yang mendalam, termasuk konsep kebajikan, keadilan, dan tujuan hidup yang bermakna. Periode ini menciptakan dasar bagi banyak pemikiran filosofis di masa-masa selanjutnya dan memberikan kontribusi besar terhadap perkembangan filsafat dan ilmu pengetahuan di dunia barat. Puncak filsafat Yunani kuno mencerminkan kerangka dasar bagi banyak diskusi dan penelitian di bidang filsafat yang masih relevan hingga hari ini. Socrates adalah salah satu figur sentral dalam sejarah filsafat Yunani kuno. Meskipun ia tidak meninggalkan tulisan-tulisan resmi, pemikirannya dicatat oleh murid-muridnya, terutama Plato, melalui dialog-dialog filosofis yang menggambarkan metodenya. Berikut adalah beberapa aspek mendalam dalam filsafat Socrates. Pertama, metode dialektika. Socrates terkenal dengan metode dialektika, suatu proses dialogikal di mana dia berkomunikasi dengan orang lain melalui pertanyaan-pertanyaan tajam dan kritis. Ia tidak memberikan jawaban langsung, tetapi melibatkan orang lain dalam serangkaian pertanyaan untuk membimbing mereka mencapai pengetahuan sendiri. Prinsipnya adalah bahwa melalui pertanyaan dan diskusi, seseorang dapat mencapai pemahaman yang lebih mendalam dan mengatasi ketidakpastian. Metode dialektika yang digunakan oleh Socrates melibatkan pertanyaan dan jawaban dalam bentuk dialog atau percakapan untuk mencapai pemahaman dan kebenaran. Socrates tidak memberikan jawaban langsung kepada murid-muridnya, tetapi ia menggunakan pertanyaan-pertanyaan tajam dan kritis untuk membimbing mereka mencapai kesimpulan sendiri. Berikut adalah contoh metode dialektika Socrates. Contoh, dialog dengan Euthyphro tentang keberanian dalam karya Euthyphro, karya Plato. Socrates: "Hai Euthyphro, apa yang membuat suatu tindakan menjadi keberanian?" Euthyphro: "Keberanian adalah ketika seseorang bertindak tanpa rasa takut." Socrates: "Apakah setiap tindakan tanpa rasa takut dapat disebut keberanian?"
Misalnya, jika seseorang tidak takut mengambil risiko besar dan bertindak gegabah, itu dianggap keberanian? Euthyphro, mungkin tidak selalu, Sokrates. Mungkin ada situasi di mana seseorang bertindak gegabah tanpa benar-benar memahami risiko. Sokrates, jadi keberanian mungkin tidak hanya tentang keberanian tanpa rasa takut, tetapi melibatkan pemahaman dan penilaian yang benar terhadap risiko. Euthyphro, ya, mungkin begitu, Sokrates. Sokrates, bagaimana dengan situasi di mana seseorang takut tetapi tetap bertindak demi kebenaran dan keadilan? Apakah itu tidak juga dianggap keberanian? Euthyphro, ya, mungkin juga, Sokrates. Keberanian bisa melibatkan ketakutan untuk bertindak sesuai dengan nilai-nilai yang benar. Sokrates, jadi mungkin keberanian adalah kombinasi antara bertindak sesuai dengan nilai-nilai yang benar, dan apakah keberanian bisa dipahami dengan lebih baik sebagai tindakan yang tepat sesuai dengan nilai moral? Dalam contoh ini, Sokrates menggunakan serangkaian pertanyaan untuk membimbing Euthyphro dalam menggali konsep keberanian. Sokrates tidak memberikan definisi langsung, tetapi melibatkan Euthyphro dalam mempertimbangkan dan refleksi untuk menjadi pemahaman yang lebih mendalam. Pendekatan dialektis Sokrates adalah untuk merangsang pemikiran kritis dan menggali lebih dalam ke dalam konsep atau nilai tertentu. Kedua, pengetahuan diri. Sokrates mengajarkan bahwa pengetahuan diri adalah kunci utama menuju kehidupan yang lebih baik dan bijaksana. Ia berpendapat bahwa kebajikan sejati berasal dari pemahaman diri sendiri dan kesadaran atas kekurangan dan kelebihan diri. Pemahaman diri juga melibatkan pengakuan akan keterbatasan pengetahuan seseorang. Sokrates menyatakan bahwa ia lebih bijak daripada yang lain karena ia tahu bahwa ia tidak tahu banyak hal. Ketiga, kebajikan sebagai pengetahuan. Sokrates percaya bahwa kebajikan adalah bentuk pengetahuan. Dalam pandangannya, orang hanya akan bertindak baik jika mereka tahu apa yang benar. Oleh karena itu, ketika seseorang berbuat salah, itu disebabkan oleh ketidaktahuan, bukan oleh keinginan jahat. Pemahaman yang benar tentang kebaikan akan menghasilkan tindakan yang baik, dan oleh karena itu, pengetahuan adalah kunci untuk kehidupan etis. 4. Kritisisme terhadap sofisme. Sokrates sering menantang sofisme, yang merupakan suatu bentuk pemikiran yang memandang bahwa kebenaran adalah relatif dan dapat dimanipulasi. Sokrates berusaha untuk menunjukkan bahwa ada kebenaran yang mutlak dan bahwa moralitas dapat diukur dengan standar yang objektif. Kelima, penentangan terhadap kekuasaan politik. Sokrates menunjukkan penentangan terhadap kekuasaan politik di Athena, terutama terhadap demokrasi. Meskipun ia hidup dalam sistem demokratis, ia mempertanyakan apakah mayoritas selalu benar dan menyuarakan pandangan bahwa kebijaksanaan lebih penting daripada pendapat mayoritas. Keenam, pengorbanan diri. Pada akhirnya, Sokrates dihukum mati dengan minum racun akibat dituduh menghujat para dewa dan memengaruhi pemuda dengan ajarannya. Namun, ia menolak untuk mengubah pandangannya dan memilih mati dengan pengorbanan diri sebagai bentuk teguh pada prinsip-prinsipnya. Filsafat Sokrates memberikan kontribusi penting terhadap perkembangan filsafat Yunani dan menjadi fondasi bagi banyak pemikiran filsafat yang muncul kemudian. Pemikirannya tentang etika, pengetahuan diri, dan metode dialektika terus mempengaruhi pemikiran filosofis dan etika di seluruh dunia.
Filsafat Plato adalah salah satu pilar utama dalam sejarah filsafat Barat. Dia adalah murid Sokrates dan pendiri akademi, sekolah filsafat pertama di dunia. Plato menyampaikan pemikirannya melalui dialog-dialog filosofis, di mana karakter Sokrates sering menjadi juru bicara ide-idenya. Berikut adalah gambaran mendalam tentang filsafat Plato. Teori ide. Salah satu konsep utama Plato adalah ide atau bentuk. Plato meyakini bahwa dunia material yang kita lihat hanyalah bayangan dari dunia ide yang abadi dan sempurna. Misalnya, ada ide kebaikan, keadilan, dan bentuk-bentuk lain yang merupakan model utama dari segala sesuatu di dunia material. Plato menyatakan bahwa ada hierarki ide, dengan ide kebaikan sebagai yang tertinggi, memberikan kehidupan dan kebenaran kepada bentuk-bentuk lainnya. Kedua, dualisme duniawi. Plato membagi dunia menjadi dua bagian. Dunia material, yaitu dunia yang dapat dilihat dan diraba, dan dunia ide, dunia yang dapat diketahui oleh akal budi. Manusia mengalami dunia material melalui panca indera, tetapi pengetahuan yang benar dapat dicapai melalui akal budi dan rasionalitas. Plato memiliki gagasan yang dikenal sebagai gua platonik. Adalah sebuah konsep yang muncul dalam karya Republik. Gua ini digunakan oleh Plato untuk menyampaikan metafora tentang proses pendidikan dan pemahaman. Metafora ini terkenal sebagai allegory of the cave dalam bahasa Inggris. Deskripsi allegory of the cave. Gua dan tahanan. Plato membayangkan sebuah gua, di dalamnya terdapat tahanan-tahanan yang terikat sepanjang hidup mereka. Mereka terikat dengan rantai sehingga hanya dapat melihat dinding gua di depan mereka. Bayangan dan api. Di belakang tahanan-tahanan ada api kecil yang memancarkan cahaya. Antara api dan tahanan-tahanan terdapat objek-objek yang dapat menciptakan bayangan di dinding gua. Tahanan-tahanan hanya dapat melihat bayangan-bayangan ini dan tidak menyadari bahwa bayangan tersebut hanyalah pantulan dari objek yang sebenarnya di belakang mereka. Keluar dari gua. Salah satu tahanan kemudian dibebaskan dan dibimbing keluar dari gua. Awalnya, ia merasa terganggu oleh sinar matahari dan kesulitan melihat objek-objek yang sebenarnya. Namun, seiring waktu, matanya beradaptasi dan ia mulai melihat dunia yang sebenarnya di luar gua. Pendidikan dan kebijaksanaan. Plato menggunakan alegori ini untuk menyampaikan ide bahwa proses pendidikan dan pemahaman adalah seperti membebaskan diri dari gua dan melihat kebenaran yang lebih tinggi. Tahanan yang keluar dari gua mewakili orang yang mencapai pemahaman filosofis dan kebijaksanaan. Interpretasi allegory of the cave. Bayangan sebagai ilusi dunia sensorik. Bayangan pada dinding gua dapat diartikan sebagai ilusi dunia sensorik yang dilihat oleh manusia. Menurut Plato, realitas sejati adalah ide atau bentuk-bentuk yang abadi dan bukan dunia material yang tampak oleh panca indera. Matahari sebagai ide kebaikan. Matahari yang terang di luar gua melambangkan ide kebaikan, yang merupakan bentuk tertinggi dari semua bentuk. Hanya dengan mengarahkan pandangan ke arah ide kebaikan, seseorang dapat mencapai pengetahuan dan kebijaksanaan sejati. Allegory of the cave adalah salah satu konsep paling terkenal dalam filsafat Plato dan telah menjadi bahan pembahasan dalam berbagai bidang studi, termasuk filsafat, pendidikan, dan psikologi. Metafora ini mengembangkan perjalanan dari ketidaktahuan menuju pemahaman yang lebih tinggi dan kebenaran filosofis. Ketiga, alam dan keadilan dalam Republik.
Dalam karyanya yang terkenal, Republik, Plato menyajikan model negara ideal. Negara tersebut terdiri dari 3 kelas, yaitu penguasa atau filosof raja, kesatria atau penjaga, dan pekerja atau petani. Pemimpin diberi pendidikan filsafat untuk memastikan keadilan dan kesejahteraan masyarakat. Keempat, pendidikan dan filosofi. Plato percaya pada pentingnya pendidikan dan mengembangkan gagasan bahwa anak-anak harus mendapatkan pelatihan khusus untuk menjadi pemimpin dan filosof raja. Pendidikan harus menekankan pengembangan karakter dan pengetahuan tentang dunia ide. Kelima, pengetahuan dan ingatan. Dalam dialog Meno, Plato mengemukakan konsep bahwa semua pengetahuan sejati sebenarnya adalah bentuk-bentuk yang diingat. Anamnesis. Ia meyakini bahwa jiwa manusia sudah mengenal ide sebelum kelahiran dan mengingatnya selama hidup di dunia. Keenam, teori pengetahuan. Plato mengembangkan pemikiran tentang proses memperoleh pengetahuan dalam Theaetetus dan Menon. Menurutnya, pengetahuan adalah keyakinan yang diikuti oleh penjelasan yang benar. Ia juga mengenali perbedaan antara opini, doxa, dan pengetahuan episteme. Ketujuh, kritik terhadap seni dan demokrasi. Plato mencurahkan perhatian besar pada kritik terhadap seni dalam Republik dan hukuman mati Sokrates. Ia menganggap seni sebagai tiruan dari dunia material dan seniman sebagai orang yang tidak memiliki pengetahuan yang sejati. Plato skeptis terhadap demokrasi dan merasa bahwa orang-orang yang kurang terdidik dapat membuat keputusan yang salah dalam urusan pemerintahan. Kedelapan, teori jiwa dan kebajikan. Plato membagi jiwa manusia menjadi 3 bagian, roh atau spirit, nafsu, dan akal budi. Kebajikan adalah keharmonisan antara ketiga elemen ini, dengan akal budi harus memimpin. Filsafat Plato mencakup berbagai bidang, termasuk metafisika, epistemologi, etika, politik, dan estetika. Karyanya yang luas dan mendalam telah memberikan dampak yang signifikan pada perkembangan filsafat Barat, dan pemikirannya masih terus diperdebatkan dan dipelajari hingga saat ini. Filsafat Aristoteles adalah salah satu pilar utama dalam sejarah filsafat Barat. Aristoteles adalah murid Plato dan guru dari Alexander Agung. Kontribusinya mencakup berbagai bidang, termasuk etika, metafisika, epistemologi, politik, logika, dan ilmu alam. Berikut adalah gambaran mendalam tentang filsafat Aristoteles. Pertama, metafisika. Aristoteles mengembangkan konsep hilemorfisme, yaitu gagasan bahwa segala sesuatu terdiri dari 2 elemen, materi dan bentuk. Materi adalah substansi yang mendasari, sedangkan bentuk adalah karakteristik atau esensi yang membuat suatu benda menjadi apa adanya. Aristoteles memperkenalkan konsep potensi dan aktualisasi. Segala sesuatu memiliki potensi untuk menjadi sesuatu, dan aktualisasi terjadi ketika potensi tersebut diwujudkan. Misalnya, potensi seorang seniman adalah menjadi seorang seniman yang sebenarnya. Telos atau tujuan. Aristoteles meyakini bahwa segala sesuatu memiliki tujuan atau tujuan tertentu. Manusia, menurutnya, memiliki tujuan akhir untuk mencapai kebahagiaan yang dapat dicapai melalui kehidupan yang bermoral dan rasional. Kedua, epistemologi dan logika.
Aristoteles menyusun kumpulan karyanya tentang logika yang dikenal sebagai organon. Dalam karyanya Analytica Prior dan Analytica Posterior, ia mengembangkan konsep silogisme sebagai alat untuk deduksi logis. Aristoteles membuat banyak kontribusi penting dalam pengembangan logika, dan salah satu konsepnya yang paling terkenal adalah silogisme. Silogisme adalah suatu bentuk argumen yang terdiri dari dua premis dan sebuah kesimpulan. Berikut adalah contoh sederhana dari logika Aristoteles menggunakan silogisme. Premis umum, semua manusia adalah makhluk mortal. Premis khusus, Sokrates adalah manusia. Kesimpulan, oleh karena itu, Sokrates adalah makhluk mortal. Dalam contoh ini kita memiliki dua premis dan satu kesimpulan. Premis pertama adalah pernyataan umum tentang semua manusia, dan premis kedua adalah pernyataan khusus tentang Sokrates. Kesimpulan diambil dari kombinasi kedua premis tersebut. Keseluruhan struktur argumen ini mencerminkan bentuk dasar dari silogisme Aristoteles yang memiliki tiga proposisi, mayor, minor, dan kesimpulan. Konsep ini diterapkan dalam berbagai konteks dan membantu dalam membentuk argumen yang kokoh berdasarkan deduksi logis. Dalam silogisme, Aristoteles menyusun aturan-aturan logika untuk memastikan bahwa kesimpulan yang diambil secara deduktif dapat dianggap sah jika premis-premisnya sah. Ketiga, etika. Aristoteles mengembangkan etika yang berfokus pada pencapaian kebahagiaan. Ia berpendapat bahwa kebahagiaan dicapai dengan mencapai potensi terbaik manusia melalui praktek kebajikan dan hidup sesuai dengan akal budi. Aristoteles mengidentifikasi kebajikan etika sebagai kebajikan moral yang terletak di tengah-tengah antara kekurangan dan kelebihan, yaitu antara doksa dan hubris. Contohnya, keberanian adalah kebajikan yang terletak di antara penakut dan pemberani yang berlebihan. Keempat, politik. Dalam karyanya Politika, Aristoteles merancang teori negara ideal yang diilhami oleh observasi terhadap berbagai bentuk pemerintahan pada zamannya. Ia menunjukkan preferensi terhadap monarki konstitusional sebagai bentuk pemerintahan yang paling baik. Aristoteles menganggap manusia sebagai makhluk sosial dan menyatakan bahwa masyarakat merupakan produk alamiah dari kebutuhan manusia untuk hidup bersama. Ia mengembangkan konsep polis, kota negara, sebagai lingkungan sosial terbaik bagi manusia. Kelima, estetika. Aristoteles memberikan kontribusi dalam bidang estetika melalui karyanya Poetika. Ia mengembangkan teori tragedi dan menyebutkan bahwa tujuan utama tragedi adalah menghasilkan katarsis atau pembersihan emosi melalui pengalaman estetis. Keenam, ilmu alam. Aristoteles menjadi pelopor dalam pengamatan ilmiah dan klasifikasi makhluk hidup. Karyanya Historia Animalium menjadi salah satu karya terawal dalam zoologi dan biologi komparatif. Aristoteles memberikan kontribusi pada pemikiran fisika dengan menyusun ide-idenya tentang gerak, potensi dan aktualisasi, serta konsep tempat dan waktu. Filsafat Aristoteles memberikan dasar bagi banyak pemikiran filosofis dan ilmiah di seluruh dunia. Karya-karyanya yang mendalam dan beragam terus mempengaruhi banyak disiplin ilmu, dan pendekatannya yang komprehensif terhadap filsafat membuatnya menjadi salah satu tokoh sentral dalam sejarah filsafat Barat.
Stoikisme adalah aliran filsafat Yunani kuno yang berkembang pada abad ketiga sebelum Masehi dan memiliki dampak yang signifikan pada perkembangan pemikiran etika dan filosofis di dunia barat. Berikut adalah gambaran mendalam tentang filsafat Stoikisme. Stoikisme berasal dari Perth, Stoa, tempat berkumpulnya para filsuf di Athena, khususnya Zenon dari Citium. Lahir pada tahun 334 sampai 262 sebelum Masehi, yang dianggap sebagai pendiri aliran ini. Stoikisme kemudian berkembang dengan kontribusi dari tokoh-tokoh seperti Cleanthes, Chrysippus, Seneca, Epictetus, dan Marcus Aurelius. Stoikisme mengajarkan bahwa alam semesta diatur oleh logos, suatu prinsip rasional atau hukum kosmik. Logos dianggap sebagai pemimpin utama dan penyelarasan dari segala sesuatu dalam alam. Hukum alam mengikuti logos, dan manusia diharapkan hidup sesuai dengan hukum ini. Stoikisme menganut pandangan determinisme, yaitu keyakinan bahwa segala sesuatu terjadi sesuai dengan suatu takdir yang ditentukan. Manusia diharapkan menerima takdirnya dengan ketenangan dan kedamaian batin. Ataraksia adalah ketenangan batin dan ketenangan jiwa yang dicapai dengan menerima takdir dan hidup sesuai dengan logos. Apatheia adalah keadaan ketidakpedulian terhadap emosi ekstrim, sehingga manusia dapat menjalani kehidupan dengan kedamaian dan ketenangan. Stoikisme menekankan kebijaksanaan dan kebajikan sebagai tujuan hidup utama. Kebajikan dicapai melalui pengembangan karakter moral dan akhlak yang sesuai dengan logos, termasuk kebijaksanaan, keberanian, keadilan, dan ketaatan. Stoikisme mendorong gaya hidup sederhana dan kesederhanaan. Mereka meyakini bahwa kebahagiaan sejati tidak tergantung pada kekayaan atau kemewahan materi, melainkan pada kedamaian batin dan kebijaksanaan. Stoikisme menekankan kendali diri dan pengendalian emosi. Manusia diharapkan untuk mengendalikan reaksi emosional terhadap peristiwa eksternal dan menjaga ketenangan batin dalam menghadapi cobaan atau kesulitan. Stoikisme mengajarkan bahwa semua manusia memiliki sifat yang sama dan merupakan bagian dari logos atau alam semesta. Konsep universalitas kemanusiaan ini membawa implikasi etis, di mana manusia diharapkan untuk berperilaku dengan adil dan baik terhadap sesama. Salah satu tokoh Stoik terkenal, yaitu Epictetus, mengajarkan konsep bahwa manusia dapat mengendalikan hanya pikiran dan tindakan mereka sendiri. Segala sesuatu di luar kendali manusia, termasuk tubuh dan harta, harus diterima dengan bijak. Marcus Aurelius, kaisar Romawi yang juga seorang Stoik, menulis meditasi yang berisi pemikirannya tentang filosofi dan etika Stoik. Karyanya mencerminkan pengalaman hidupnya dan bagaimana ia menghadapi tantangan dengan prinsip Stoik. Filsafat Stoikisme menciptakan pandangan hidup yang menekankan etika, ketenangan batin, dan kebijaksanaan dalam menghadapi berbagai aspek kehidupan. Pengaruhnya masih terasa dalam pemikiran etika kontemporer dan praktek psikologi kognitif, serta dalam berbagai aspek filsafat dan budaya kontemporer. Era filsafat Yunani kuno tidak memiliki batasan waktu yang pasti dan jelas sebagai berakhirnya. Namun sejumlah peristiwa dan perkembangan pada periode tertentu dapat dianggap sebagai penanda pergeseran fokus dan dominasi dalam dunia filsafat Yunani. Berikut beberapa faktor dan peristiwa yang dianggap sebagai puncak atau penanda berakhirnya era filsafat Yunani kuno. Dengan meninggalnya Aristoteles,
yang merupakan murid Plato dan pemikir besar terakhir di era klasik, dunia filsafat Yunani kehilangan dua tokoh sentral yang telah memberikan kontribusi besar pada pemikiran filosofis. Kedua, penaklukan Alexander Agung. Penaklukan besar oleh Alexander Agung mengakibatkan perubahan besar dalam budaya dan pemikiran Yunani. Era Helenistik menyaksikan pergeseran fokus dari pertimbangan metafisika dan etika yang mendalam menuju aliran-aliran yang lebih praktis dan individualistik seperti stoikisme, epikureanisme, dan skeptisisme. Ini menandai diversifikasi pemikiran filsafat Yunani. Keempat, penaklukan Romawi dan pergeseran kepentingan. Penaklukan Romawi atas Yunani pada abad kedua sebelum Masehi membawa perubahan lebih lanjut. Meskipun warisan filsafat Yunani tetap hidup dalam kebudayaan Romawi, minat pada filsafat Yunani menurun seiring waktu dengan munculnya tradisi dan pemikiran baru di bawah pemerintahan Romawi. Kelima, pertumbuhan paham keagamaan dan Kristen. Pertumbuhan keagamaan, terutama penyebaran kekristenan, mengubah lanskap intelektual dan spiritual di dunia Yunani Romawi. Filsafat Yunani mulai bersaing dengan paham keagamaan dan teologi Kristen. Keenam, pengaruh dari dunia timur, terutama melalui pertukaran budaya di bawah kekuasaan Romawi Timur atau Bizantium, juga memengaruhi perkembangan pemikiran di wilayah tersebut. Pengaruh dari filsafat Persia dan India memperkaya dan mengubah lanskap intelektual. Ketujuh, pembakaran perpustakaan Alexandria pada tahun 48 sebelum Masehi. Meskipun tanggal pasti dan kejadian pembakaran perpustakaan Alexandria masih diperdebatkan, beberapa sejarawan meyakini bahwa peristiwa tersebut mungkin terjadi pada abad pertama sebelum Masehi. Kehilangan banyak karya tulis filosofis dan ilmiah dapat dianggap sebagai kehilangan berharga untuk warisan filsafat Yunani. Penting untuk diingat bahwa meskipun ada pergeseran fokus dan peristiwa tertentu yang dapat dianggap sebagai penanda akhirnya era filsafat Yunani kuno, pengaruh dan warisan filsafat Yunani tetap hidup dan relevan dalam perkembangan intelektual dan budaya selanjutnya. Filsuf-filsuf dan ide-ide mereka terus menjadi sumber inspirasi dan diskusi dalam sejarah filsafat. Filsafat Yunani kuno memberikan sumbangan yang sangat besar bagi peradaban setelahnya, dan dampaknya dapat dilihat dalam berbagai bidang seperti ilmu pengetahuan, politik, etika, estetika, dan logika. Berikut adalah beberapa sumbangan kunci filsafat Yunani terhadap peradaban setelahnya. Pertama, pemikiran ilmiah dan penelitian empiris. Pemikiran rasional dan logis yang ditemukan dalam karya-karya filsuf Yunani, terutama Aristoteles, memberikan dasar bagi metode ilmiah. Konsep-konsep seperti logika deduktif, metode observasi, dan klasifikasi merupakan langkah awal dalam pembangunan ilmu pengetahuan. Kedua, demokrasi dan sistem politik. Pengembangan ide-ide politik di Yunani kuno, terutama melalui karya-karya Plato dan Aristoteles, memberikan pondasi bagi perkembangan sistem demokrasi dan teori politik di berbagai peradaban. Ide-ide tentang pemerintahan yang baik, hak-hak warga, dan partisipasi rakyat memiliki pengaruh yang sangat besar. Ketiga, etika dan moralitas. Pemikiran etika dari filsuf-filsuf seperti Sokrates, Plato, Aristoteles membentuk dasar untuk pemahaman tentang kebajikan,
moralitas, dan tujuan hidup yang baik. Konsep etika yang berkembang di Yunani kuno memberikan panduan bagi perkembangan sistem etika di berbagai budaya. Keempat, estetika dan karya seni. Estetika Yunani kuno, terutama yang terungkap dalam karya-karya Plato dan Aristoteles, mempengaruhi perkembangan seni, arsitektur, dan sastra. Kriteria keindahan dan keharmonisan yang mereka ajarkan masih mempengaruhi apresiasi seni hingga hari ini. Kelima, pendidikan dan filosofi hidup. Pendekatan pendidikan yang diusulkan oleh Plato dan Aristoteles memberikan dasar bagi perkembangan sistem pendidikan di banyak masyarakat. Pemikiran mereka tentang tujuan pendidikan dan nilai-nilai yang seharusnya diajarkan masih relevan dalam konteks pendidikan modern. Keenam, logika dan metodologi penalaran. Filsuf Yunani, terutama Aristoteles, mengembangkan prinsip-prinsip logika formal yang menjadi dasar bagi metode ilmiah dan penalaran yang akurat. Kontribusi mereka dalam membedakan antara premis dan kesimpulan serta mengidentifikasi kesalahan dalam argumen memiliki dampak yang begitu besar. Ketujuh, pengembangan sistem hukum. Konsep hukum dan keadilan yang muncul dalam karya Plato dan Aristoteles membentuk dasar bagi perkembangan sistem hukum di berbagai peradaban. Pengaruh pemikiran hukum Yunani dapat ditemukan dalam pemikiran hukum Romawi dan berbagai sistem hukum modern. Kedelapan, konsep kewarganegaraan. Filsuf-filsuf Yunani memperkenalkan konsep kewarganegaraan yang bertanggung jawab dan aktif. Gagasan ini memberikan dasar bagi partisipasi aktif warga negara dalam kehidupan politik dan pemerintahan, suatu konsep yang masih relevan dalam demokrasi modern. Kesembilan, pemikiran teologis dan metafisika. Pemikiran tentang Tuhan dan alam semesta yang dikembangkan oleh filsuf Yunani memberikan dasar bagi perkembangan teologi dan metafisika di banyak tradisi keagamaan dan filsafat selanjutnya. Kesepuluh, pengembangan bahasa dan sastra. Karya-karya sastra Yunani kuno seperti epik dan drama memberikan dasar bagi perkembangan sastra di seluruh dunia. Bahasa Yunani juga menjadi dasar bagi perkembangan bahasa-bahasa Eropa dan sistem dalam penulisan. Sumbangan filsafat Yunani kuno menciptakan landasan intelektual dan budaya bagi peradaban barat dan global. Pemikiran mereka meluas dan mempengaruhi berbagai aspek kehidupan manusia, menciptakan warisan filosofis yang berkelanjutan dan relevan hingga saat ini.